سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله أما بعد رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajalli Allah pada manusia, Allah nampak pada napas kita. Apa bunyinya? Hu Allah, hu Allah, hu Allah. Kalau bahasa kita, aku Allah, aku Allah, aku Allah. Tapi yang mengaku bukan mulut kita atau diri kita, tapi keluar masuk napas itulah yang mengaku, karena hasil perbuatan dari rohani yang ingin berbuat keluar masuk, lalu menyatakan sir itu tadi, hu Allah, hu Allah, hu Allah. Oleh karena itu pula ada zikir tersebut, yaitu hu Allah, hu Allah, hu Allah. Yang mengaku adalah roh kita. Ruh ini tidak tersentuh dan tidak pula terpisah. Karena apabila roh ini tersentuh pada badan, maka badan kita akan hancur. Tapi apabila terpisah pada badan kita, maka badan kita akan mati dan tidak ada daya badan kita. Jadi antara roh dan jasad itu seperti kabel listrik. Antara hamba dengan Allah, antara roh dan jasmani seperti kabel listrik, bersatu tidak berkumpul, bercerai tapi tidak berpisah. Coba lihatlah kabel listrik, bersatu mereka tapi tidak bersentuh. Kalau bersentuh maka akan konslet, yaitu orang yang menjadi Tuhan seperti Fir'aun. Tapi kalau kabel listrik tersebut berpisah, maka tidak akan mau nyala. Jadi Tuhan itu di mana? Dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 21. Wa bi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Tuhan nyata pada dirimu, apakah kamu tidak melihat? Ini jalan untuk mendekati paham, tapi masih harus kita telusuri lagi. Ibarat kita mengupas mangga, masih ada kulitnya yang tersisa. Tuhan di dalam diri kamu nanti akan menjadi pertanyaan orang yang tidak paham. Apakah itu berarti Tuhan bertempat? Bukan itu maksudnya. Allah itu tidak bertempat, karena Allah lah yang menciptakan waktu dan tempat. Allah itu tidak bertempat, tapi bernyata, bernampak, bukan bertempat. Jadi bernampak itu seperti ini, bahwa roh ini adalah kenyataan Allah, bernampak kepada mata, maka bisalah kita melihat, bersifat basar. Kemudian Allah bernampak kepada mulut, maka bisa berbicaralah kita, bersifat kalam. Kemudian roh itu tadi bernampak pada telinga, jadi bisalah kita mendengar, bersifat sama. Kemudian roh Allah itu bernampak ke kaki, maka bisa berjalanlah kita, bersifat kudrat. Apabila kita hanya memandang bahwa roh Allah bernampak hanya di mulut yang bisa bicara, tapi tidak ke telinga, tidak ke mata, berarti namanya bertempat di mulut. Sedangkan Tuhan ini tiada bertempat. Wallahu muhitu lil alamin. Adapun aku itu meliputi sekalian alam. Lihat mata kita, diliputinya dengan sifat basar. Mulut kita diliputinya dengan sifat kalam. Telinga diliputinya dengan sifat sama. Nah, jadi di mana itu ruh? Di mana ada kamu? Disitulah adanya ruh. Di mana Allah? Di mana ada kamu? Di situ ada Allah. Nah, itu artinya tidak bertempat. Apabila bertempat, misalnya Tuhan berdiam diri di tempat duduk ini sampai hari kiamat, itu namanya bertempat. Kadang kan kita pulang ke Bandung, pulang ke Jakarta, pulang ke Surabaya,
berarti Allah Ta'ala itu tidak bertempat, tapi bernampak atau bernyata. Kalau Allah bertempat, Allah pasti diam saja di situ, tidak kemana-mana. Karena bernampak, makanya kemana saja ada. Itulah fi'il, kelakuan Allah Ta'ala. Makanya dari itu, kenyataan ruh tadi itu adalah yang keluar masuk napas itu. Apabila roh sudah tidak bekerja lagi, maka tiada lagi napas keluar masuk. Jadi roh ini ke jantung. Oleh karena itu, jantung itu adalah sentralnya, pusatnya. Karena pada hakikatnya, jantung ini roh juga sebenarnya. Karena roh masuk di jantung. Katanya mati serangan jantung, padahal roh sudah tidak bekerja lagi. Karena jantung sudah tidak berfungsi, ditinggal oleh roh. Biarpun orang memiliki jantung sehat dan kuat, tapi roh sudah tidak bekerja lagi, juga akan mati. Biarpun pula orang hanya memiliki separuh jantung, sudah tidak normal, tapi rohnya masih ada, tetap orang tersebut hidup. Oleh karena itu, kenalilah ruh. Siapa hakikatnya ruh itu? Hakikat ruh itu adalah diri. Maka dari itu, kenalilah jati diri kita. Bukan ruh ini Allah Ta'ala, tapi kenyataan yang hidup. Allah bernyata, bersifat kepada ruh. Dalam diri kita ini ada 4 lapisan. Misalnya, katanya kaki kita bisa berjalan. Potong kaki itu, taruhlah di lantai. Apakah kaki itu bisa berjalan? Pasti tidak bisa. Berarti kaki berjalan karena ada hati, karena perintah hati dan kehendak hati. Aku ingin berjalan ke sana, kata hati, dan kehendak hati. Kemudian apabila kita cabut hati kita, apakah masih bisa berkehendak? Tidak bisa juga, hanya hati yang berkehendak. Apabila tidak ada ruh, jadi hati ini berkehendak karena adanya ruh. Jadi jasad, hati, dan ruh. Ruh itu pun tidak kuasa juga apabila tidak ada Nur Muhammad. Siapakah Nur Muhammad itu? Itulah sifatnya Allah, itulah kenyataannya Allah, yang menjadikan rahasia bagi Allah nampak kepada Nur Muhammad. Itulah 4 lapisan tadi, jasad, hati, ruh, dan Nur Muhammad. Buka jasad, ada hati di situ. Buka hati, ada ruh di situ. Buka ruh, ada Nur Muhammad. Manakah milik Allah Ta'ala? Yaitu nampak pada nur itu. Apabila kita paham dengan Nur Muhammad, disitulah rahasia jati diri Allah Ta'ala. Jadi kata Tuhan, kamu cukup berpegang kepada nurku, karena nur itu aku. Makanya 4 lapisan, jasmani, hati, ruh, dan Nur Muhammad. Siapa itu Nur Muhammad? Yaitu zat wajibal wujud Allah Ta'ala. Sama dengan kelapa. Coba buka kulit kelapa, ada daging kelapa. Diparut daging kelapa, ada santannya. Direbus santannya, ada minyaknya. Jadi di dalam kelapa itu terkandung rahasia minyak tadi. Manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki terkandung rahasia Nur Muhammad. Nampak seutuhnya tubuh kita. Sama seperti kita menanam biji nangka utuh ke dalam tanah. Akan tumbuh, kita tanam. Tapi apabila kita menanam biji nangka setengah, maka akan busuk. Apabila masuk ke dalam tanah, tidak berpisah jasadnya, hatinya, ruhnya, dan Nur Muhammad. Turibul badani hayya ala qalbi, turibul qalbi sara ruhi, turibul ruh sara nur, turibul nur saril ana ila ana. Hancurkan badan, jadikan hati. Hancurkan hati, jadikan ruh. Hancurkan ruh, jadikan nur. Hancurkan nur, jadikan aku. Di dalam rahasianya, jadilah 4 lapis jasad, hati, ruh, dan Nur Muhammad. Syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Syariatnya adalah batang tubuh, tarikatnya adalah hati, hakikatnya adalah ruh, dan ma'rifatnya adalah Nur Muhammad. Jangan dicari lagi Allah Ta'ala, karena sudah ada di situ,
nampak pada insan secara utuh berzikir Allah, 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 Allah. Tidak bisa berzikir apabila hanya jasadnya saja yang ada, tapi hati tidak ada. Begitu pula tidak bisa hanya ada jasad dan hati tanpa ada ruh, dan seterusnya. Harus ada Nur Muhammad seutuhnya. Jadi semua ikut, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Oleh karena itu, apabila syariat saja bergerak tanpa ada tarikat atau tanpa hati, maka tidak akan bisa bergerak, dan juga tanpa ruh hakikatnya atau tanpa Nur Muhammad ma'rifatnya, sampailah pada Nur Muhammad. Apabila sudah mengetahui dalam rahasia Nur Muhammad itu siapa, yaitu jati diri Allah Ta'ala, apabila sudah pada makom Nur Muhammad, sudah cukup bagus. Apabila sudah mengetahui rahasia yang terkandung di Nur Muhammad, jati diri Allah Ta'ala, zat wajibal wujud Allah Ta'ala, oleh karena itu pada waktu kita sholat mengata Allahu Akbar, maka batinnya aku zat wajibal wujud Allah Ta'ala, tunggal, satu saja yang bergerak, yang kuasa, yang berkehendak. Apabila berkata Bismillahirrahmanirrahim, itulah kalamnya. Apabila rukuk, sujud, fi'il af'al dari kelakuannya, itulah ibadah yang pasti diterima. Apabila kita merasa sholat, itu yang tidak diterima, karena mayat adalah la haula wala quwata illa billah. Kita ini mati, Allah yang hidup. Mayat tidak bisa sembahyang. Apabila mengaku sembahyang, itu orang berdusta. Yang sholat itu adalah yang hidup, yaitu ruh. Yang membaca zikir adalah yang hidup. Yang membaca sholawat adalah yang hidup. Yang berjalan adalah yang hidup. Kalau kita mati, tidak bisa berjalan. Yang hidup itulah ruh, bukan ruh kita. Asal dari Allah, kembali kepada Allah. Kapan kembalinya? Sekarang juga, karena kita tahu kalau mengembalikan diri kita nanti itu salah, karena mengembalikan harus sekarang. Kalau tidak dikembalikan, maka masih ada diri kita, keakuan kita yang membuat kita syirik. Tidak harus menunggu mati untuk mengembalikan, karena kita sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang sudah dikembalikan ke empunya yang hidup. Jadi apabila kita ingin kembali pada firman Allah surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ikhlas dan diridhoi. Masukkan ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Wahai jiwa yang tenang, jiwa itu ruh, yaitu nyawa. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan rela, tanpa ada paksaan. Apabila tanpa paksaan, malaikat Israel akan mencabut nyawa kita, karena sudah lebih dulu kita serahkan kepada Allah. Tiada rasa sakit karena tidak dicabut, nikmat tiada tara. Pada Quran surah Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Mereka gembira karena dengan surga yang dijanjikan, karena mereka ma'rifat kepada Allah.
Jasadnya adalah jasad milik Allah, hatinya hati milik Allah, ruhnya ruh milik Allah. Di mana kepunyaan kita? Kita tidak punya apa-apa. Kita ini hanya kenyataan dari yang hidup. Makanya kita tidak adakan ditanya. Tapi kenapa masih ada yang ditanya? Ditanyakan karena kita masih merasa kitalah yang berbuat dan kitalah yang berkehendak. Lihat Quran surat Al-Anbiya ayat 23. La yus'alu amma yuf'alu wa hum yus'alun. Dia, Allah, tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya. Apabila kamu merasa sholat, kamu merasa berzikir, kamu merasa bersolawat, pasti akan ditanya. Tapi kalau yang sholat, berzikir, bersolawat itu diri yang hidup, tidak akan ditanya. Masuk ke surga bi ghairi hisab, tanpa hisab. Inilah yang kita cari. Disitulah kita harus benar-benar menfanakan diri. Maksud dari fana itu tenggelam, hancur dalam ketiadaan kita. Seperti kita berenang di lautan, tenggelam di dalam air, fana pada air, tapi tenggelam kita pada lautan ma'rifat yang nampak. Kita fana kepada Allah, tenggelam kita kepada yang nampak. La maujuda bihaqqin illallah. Tiada yang wujud kecuali wujud Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Inilah zikir yang berisi, bukan zikir yang kosong tanpa makna. Ketika kita sholat, apabila merasa kita yang sholat, pasti tidak diterima. Karena la yasihus sholata illa bima'rifatillah. Tidak sah sholat apabila tidak ma'rifat kepada Allah. Ini masih pada sholat. Di ibadah lain pun begitu. Tidak sah apapun ibadahnya kecuali ia kenal kepada Allah. Kalau merasa diri kita yang beribadah, rasakan yang berzikir yang hidup, yang sholat yang hidup, yang berjalan yang hidup. Siapa yang mati? Kitalah yang mati. Mayat yang dibawa oleh yang hidup. Mayat tidak bisa berzikir, tidak bisa sholat, tidak bisa berjalan. Aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Tapi apabila sudah tahu ini, hukumnya diam, jangan dikeluarkan. Rahasiakanlah, kata Tuhan, oleh kamu itu aku. Makanya katanya, al insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu rahasiaku dan aku pun rahasianya. Jadi insan itu ruh, mata melihat karena ruh, telinga mendengar karena ruh, mulut bicara karena ruh. Tapi wahai ruh, jangan kamu bicara, diam saja, karena itu semua pekerjaan aku. Al insanu sirri wa ana sirruhu. Diam-diam saja, aku sudah nyata, nampak. Kelakuan ruh adalah kelakuan yang hidup, yaitu jadi diri Allah Ta'ala. Nah, inilah sempurna kita mengenal Allah. Maka beruntung orang yang sholat, karena sholatnya khusyuk, telah mengenal Allah. Karena yang khusyuk itu adalah yang mengerjakan itu adalah yang hidup. Yang khusyuk adalah mengetahui bahwa yang melakukan perbuatan itu adalah diri yang hidup. Tiada lain adalah roh. Makanya dikatakan aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku, kata Tuhan. Jadi pada hakikatnya yang mengingat itu aku, bukan kamu. Yang mengangkat takbir itu aku, bukan kamu. Yang sujud itu aku, bukan kamu. Jadi yang mengingat itu Allah, bukan kita. Karena kita tidak punya ingatan. Bukan manusia yang bekerja, karena kita sudah fana diri, tenggelam. Makanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah. Jadi Allah yang nampak dan aku berlindung. Misal saya berlindung pada mobil, saya terlindung, maka mobil yang nampak. Tiada lagi saya, yang ada hanya Allah. Sempurnalah kita dalam sholat. Jadi sholat ini untuk menyatakan adanya Allah. Berdiri betul, mengucap Allahu Akbar. Dalam batin, aku zat wajibal wujud Allah Ta'ala. Tapi setelah kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan dan ke kiri, maka kembali Allah Ta'ala berperangai seperti manusia.
bisa makan, bisa minum, bisa tidur. Kalau dalam sholat itu hak Allah Ta'ala, jad wajibal wujud Allah Ta'ala. Tapi kalau sudah salam maka jadi kehambaan. Ada rasa lapar maka ia makan, ada rasa haus maka minum ia, ada rasa mengantuk maka tidurlah ia. Jadi yang hidup saja yang mengerjakan sholat, hak Allah Ta'ala pada saat sholat, tiada makan, tiada minum, tiada mengantuk. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.